Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang regio glutea dan regio femoralis. Baik, saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini akan regio glutea, femoralis, dan sedikit plexus lumbosacralis. Baik, jadi di ekstremitas inferior terbagi menjadi berapa regio. Yang pertama regio glutea atau bokong kita, yang kedua regio femoris paha atas, lalu ada genu atau fossa poplitea itu lutut kita, cruris itu tungkai, terus pedis itu adalah kaki kita, di mana ada sedikit kompartemen atau bagiannya. Yang pertama terdiri dari setiap regio pasti memiliki cutaneus atau kulit. Lalu dilanjutkan di bawahnya kulit ada fascia atau lapisan yang melindungi eh, otot kita. Dan di fascia ini terbagi menjadi dua, ada superficial dan ada profundus. Di superficial ini adalah fascia yang mendekati dengan kulit, jika yang profundus ini mendekati dengan otot. Dilanjutkan dengan muscle, pastinya otot, dan di bawah muscle ada tulang atau osa. Langsung lanjut saja. Nah, ini dia tadi strukturnya, dan di bawah dan ada juga nervus, vasa, dan limfatik. Vasa ini adalah vena dan arteri. Lanjut, nah kita melanjutkan dengan fascia dulu di regio femoralis. Jadi di setiap regio, fascianya mengikuti dengan nama regio, seperti contohnya di glutea bernama fascia glutea, kalau di cruris ya fascia cruris, kalau di pedis juga fascia pedis. Namun berbeda dengan di regio femoralis atau regio femur, yang dimana fascianya bernama fascia lata. Jadi fascia lata ini dibagi dua juga, ada superficial dan profundus, yang dimana profundus ini melekat pada otot kita atau dekat dengan otot kita. Dan juga sifatnya cukup kuat, padat, dan membungkus muskuler regio femoris. Lalu juga nanti ada namanya penebalan di fascia lata. Jadi fascia latanya lebih tebal daripada di bagian yang lain, di bagian yang lain, yang dimana itu di area lateral kita, yang disebut dengan tractus iliotibialis. Ini bisa dicoret-coret ya. Nah, jadi ini namanya tractus iliotibialis. Jadi di bagian lateral kita itu ada namanya penebalan namanya tractus iliotibialis. Lanjut ke mana ya? Nah, di atas nanti di bagian dekatnya bawahnya glutea ada namanya fossa ovalis, yang dimana nanti fossa ovalis itu dibagi lagi jadi lacuna muscularum sama lacuna vassorum. Nah, itu nama gabungan lakunanya nanti namanya fossa ovalis. Intinya seperti itu. Nah, fossa ovalis ini apa sih? Fossa ovalis ini adalah nanti yang dialiri oleh van femoralis, yang dimana ada nervus, vena, dan juga arteri femoralis, yang dimana nanti arterinya itu adalah cabang dari arteri iliaca externus, itu nanti
di bagian fiksi namanya arteri, vena, dan nervus juga nanti akan mengikuti oleh nama dari regionnya. Lanjut. Nah, regio femoris anterior. Kita bahas tentang, ketika sudah bahas tentang faskianya, tentang kutannya, kita bahas tentang ototnya. Nah, di otot ini akan di regio femur sendiri akan dibagi di tiga bagian. Ada anterior, medial, dan juga posterior nantinya. Nah, nanti di bagian anterior ada musculus sartorius, musculus quadriceps femoris, dan musculus iliopsoas. Yang dimana quadriceps femoris itu namanya juga quadri atau empat, dan seps itu adalah kepala. Nah, jadi ada empat kepala dari otot. Yang dimana ototnya ada musculus rectus dan musculus vastus. Musculus rectus dibagi menjadi tiga, ada medial, lateral, dan intermedius. Nah, ini untuk musculus sartorius. Jadi musculus sartorius itu origonya adhesias, dan untuk insersionya nanti di superior edge of tibia. Jadi di tibia nantinya, di superior, di atasnya tulang tibia pas. Jadi kayak membentuk sebuah, seperti apa ini? Seperti cengkungan ya. Lanjut ada musculus iliopsoas, yang dimana ini ada gabungan dari dua muscle ya, ilio dan psoas. Yang dimana psoasnya ini lebih spesiesnya psoas mayor nantinya. Ini di origonya di torakal 12 sampai lumbal 5. Dan insersionya di femur, di trochanter, di trochanter mayor. Di ini di apa? Kaput dari femur nantinya di sekitar situ. Dan untuk quadriceps sendiri nanti ada vastus dan juga rectus ya, yang dimana nanti rectus itu adalah tulang sampean otot yang lurus, dan di samping kanan dan kirinya itu adalah otot vastus. Jadi kalau di lateral berarti vastus lateral, kalau ke medial berarti vastus medial. Dan nanti di mana sih vastus intermedius itu atau intermedius? Jadi ketika otot rectus tadi yang lurus dibuka, nah nanti itu akan ada vastus intermedius. Dan semuanya sama ya, dari otot anterior ini akan diinervasi oleh satu nervus saja, jadi dari nervus femoralis. Terus ada di bagian otot di medial, yang dimana ada empat otot utama. Yang pertama adalah musculus pectineus, musculus adductor, musculus gracilis, dan musculus obturator externus. Yang dimana musculus adductor nanti dibagi lagi jadi longus, brevis, dan juga magnus. Jadi kalau longus itu berarti panjang, kalau brevis nanti ototnya berarti agak pendek, lebih pendek daripada longus. Kalau magnus dari kata magna itu berarti besar ototnya, paling besar. Di sini semuanya diinervasi oleh pasti semuanya diinervasi oleh nervus obturator, tapi ada tambahan juga dari musculus pectineus dan musculus adductor manus, yang dimana musculus pectineus nanti ditambahi dengan nervus femoralis, kalau adductor manus nanti ditambahi nervus ischiadicus. Nah, nervus ischiadicus itu apa sih teman-teman? Nah, nervus ischiadicus itu adalah nanti cabang dari letaknya nanti di gluteus bagian posterior. Itu adalah nervus terbesar kita, nervus eh di bokong yang terbesar nanti. Nah, untuk ini gambarnya kalau pectineus nanti di sini ya, yang tak lingkar ini. Nah, jadi untuk erigonya di pubis, di superiornya pubis. Terus untuk insersionya nanti di line of, jadi di apa? eh Korpus ya, di badannya femur. Terus ada juga musculus adductor brevis. Ya, brevis itu berarti kan yang
pendek ya, lebih pendek daripada longus. Di bawahnya pas dari pectineus. Nah, kalau tadi di superior, kalau di pectineus itu di inferiornya superiornya pubis, kalau abductor brevis di original di inferiornya, di bawahnya. Terus juga ada gracilis. Gracilis ini yang panjang ini sebelah kanan ya, dari atas sampai bawah ini. Terus juga ada abductor longus. Jadi abductor longus ini sama kayak. Jadi di eh, sama juga di origonya di mana? Pubis juga di bagian kokse, bagian pubis. Namun dia lebih panjang daripada yang brevis dan lebih agak ke bawah ya. Kalau dilihat. Terus juga ada abductor manus ini yang paling besar dari musculus abductor. Terus ada satu lagi musculus obturator externus sebenarnya, tapi tidak ada di PPT. Lanjut lagi ke, nah ini yang tak bilang tadi, ada lacuna musculorum sama lacuna vasorum ini kalau digabung namanya fossa ovalis tadi namanya teman-teman. Jadi di lacuna musculorum ini isinya apa aja sih? Yang pertama tadi musculus iliopsoas tadi yang bagian anterior ya, di bagian anterior musculus anterior bagian apa regio femur. Terus ada juga nervus. Nah, kalau di bedanya kalau di lacuna vasorum itu vena dan arteri, kalau di lacuna musculorum itu adanya nervus. Sama semuanya nervus femoralis, arteri femoralis dan vena femoralis. Dan juga ketambahan dari nervus cutaneus femoralis lateral. Nah, di sini juga namanya lacuna vasorum diambil dari kata vasa, berarti kalau vasa itu ada arteri dan juga vena. Terus kita lanjut ke plexus lumbosacralis. Jadi plexus lumbosacralis ini sama juga teman-teman kayak ada juga plexus brachialis, terus juga adalah nanti ya plexus adalah percabangan atau gerumbulan dari nervus-nervus ya, yang dimana eh, bentukannya itu atau cabangnya plexus ini dari L1 sampai S3 di tulang vertebrae. Jadi kalau Mespin kan dari C1 sampai L3 ya. Tapi kalau plexus lumbosacralis nanti dari L1 sampai S3. Jadi kayak serabut-serabut saraf ya yang ada di tulang belakang kita, di vertebrae kita. Dari lumbal sampai sakral. Dan nanti itu fungsinya ya untuk banyak hal untuk gerak kita di bagian pinggang dan lain-lain nanti juga menjalar ke bawah-bawah-bawah. Sekarang kita masuk ke regurgitea tadi yang atas. Nah, jadi di regurgitea ini dibentuk oleh crista iliaca, intergluteal cleft, sias, atau spina iliaca anterior superior, ada tuber ischiadica dan trochanter major. Jadi kalau crista iliaca itu di sini ya. Nah, ini crista iliaca ini. Nah, kalau intergluteal cleft itu di sini bagian tengah sini. Kalau trochanter mayor nanti di bagian sini di kaputnya, dekatnya kaputnya femur. Kalau apa? Trochanter tuber ischiadicum. Nah, nanti di bagian bawah sini, bentar. Nah, ini tuber ischiadicum. Nah, kalau sias nanti di belakangnya Christia iliaca di bagian posteriornya di sini. Nah, jadi itu adalah gabungan dari apa penyusun dari Regio Glutea. Terus sama juga fascianya juga namanya tadi kan saya bilang fascia glutea mengikuti nama regionya kecuali regio femur yang dimana namanya fascia lata ya teman-teman.
Terus ada ini otot yang ada di glutea, ada musculus gluteus dan musculus tensor fascia lata dan otot-otot rotator lateral coxae yang dimana itu ya di coxae, otot-otot kecil. Nah, lebih tepatnya di musculus gluteus sama musculus tensor fascia lata. Yang dimana musculus gluteus nanti dibagi maximus, medius, dan minimus. Nah, maximus ini maksudnya apa sih? Maximus itu bagian yang terluar, maksudnya bagian yang paling besar. Terus medius berarti di tengah-tengahnya, di bawahnya lagi lapisan lagi ada musculus minimus. Nah, kalau tensor fascia lata itu di mana sih muskulusnya? Jadi muskulusnya di bagian bawahnya faskia, ada penebalan faskia kan tadi teman-teman di bagian lateral dari faskia lata namanya eh, apa tadi namanya di penebalan tadi pokoknya tensor fascia lata ya. Nah, di situ juga ada ototnya di bagian bawahnya namanya juga musculus tensor fascia lata juga. Terus untuk mediusnya ini medius gluteus maximus terus medius. Kalau minimusnya itu di sini di bawahnya lagi gluteus medius. Jadi kayak tingkatan paling bawah minimus, tengah medius dan paling atas maximus. Terus juga ada ini foramen ya, foramen yang besar ini, yang atas ini di superior ini namanya ischiadica mayor. Kalau di bawahnya itu Isya minor. Ini yang bawah, bolongan yang bawah, yang atas Isya mayor, yang bawah Isya minor. Sudah, terus ini untuk aspek klinisnya atau nanti cara menyuntiknya. Jadi tangan kita nanti ada di crista iliaca, di sias sama trochanter mayor. Sudah, mungkin itu aja dari regio femur. Baik, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Mas Osa, untuk nervus terbesar yang ada di gluteus itu apa ya? Baik, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Jadi, eh, ada di belakang ya, kalau di depan kan namanya nervus, ada ya, vena, arteri sama nervus femoralis. Kalau di belakang namanya nervus yang menginervasi bagian belakang dari regio ekstremitas inferior, itu cabangnya dari atas itu namanya nervus terbesar yaitu nervus ischiadicus. Jadi di mana nanti nervus ischiadicus nanti berjalan ke bawah-bawah nanti juga namanya berbeda. Tapi pusatnya nanti ada di bagian bokong. Makanya kalau kita suntik itu harus ada tekniknya agar tidak mengenai dari nervus ischiadicus tersebut. Yang dimana nanti kalau nervus ischiadicus tersebut eh, kita suntik pasti bakal mati dan kita akan mengalami namanya kelumpuhan seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Mas Ustaz. Jadi untuk musculus pectineus tadi itu dinervasi oleh apa ya? Bisa diperjelas mungkin. Baik untuk musculus pectineus tadi diinervasi oleh yang jelas pasti di itu kan pectineus kan di bagian apa namanya bagian medial kan, tapi kecuali semuanya akan diinervasi oleh nervus obturator, tapi kecuali pectineus dan adductor manus. Kalau pectineus itu nervus femoralis gabungan dari nervus femoralis dan nervus obturator. Kalau adductor manus itu nervus obturator dan nervus ischiadicus seperti itu. Jadi nanti nervus femoralis yang ada di depan dan di bagian anterior dan obturator yang di bagian medial akan menginervasi musculus pectineus. Seperti itu. Apakah ada lagi atau cukup? Sudah cukup. Baik.
Saya akhiri. Terima kasih untuk Regio femoralis dan juga Regio glutea. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasannya Mas Usa tadi, yakni bagian regio kruris dan juga pedis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bisa mungkin share screen saja sudah terlihat ya. Sudah. Baik, pertama itu regio kruris. Jadi untuk regio kruris sendiri itu untuk tulangnya itu yang paling besar itu ada tulang tibia dan juga tulang fibula. Untuk bagiannya bisa dibaca sendiri yaitu. Nah, di sini ada dilihat gambarnya itu gambar hubungan antara tulang tibia dan juga fibula. Nah, di setiap itu kan ada nomornya, ada nomor mulai nomor 1, ada 2B dan juga 2A, itu ada nama-namanya sendiri. Di nomor 1 itu namanya diartrosis. Yang mana itu articulatio itu antara tulang tibia dan juga fibularis. Itu namanya tibiofibularis. Dan yang untuk 2A yang di bagian bawah itu namanya syndesmosis tibiofibularis. Sama juga mirip-mirip antara tulang tibia dan juga tulang fibular. Dan yang 2B di bagian tengah itu namanya yaitu membrana interossea cruris. Selanjutnya yaitu osteologi regiopedis, yakni kita membahas bagian kaki. Yakni untuk bagian kaki itu ada tampak dorsal. Yakni tampak dorsal sendiri itu disusun oleh biasanya itu disingkat untuk mempermudah menghafal, yakni mulai Catana Cucu, yang mana terdiri dari calcaneus, talus, navicular pedis, cuneiformis. Cuneiformis itu dibagi menjadi 3, yaitu mulai medial, intermedium, lateral. Dan yang terakhir yaitu ada tulang supedium. Itu mungkin bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya ya ini tulang tarsal tampak pelantara. Yang mana pelantara itu bagian apa ya? Telapak kaki. Telapak kaki itu namanya pelantar bahasa eh, anatominya. Nah, di situ untuk tarsalnya itu tampak superior. Jadi tampak dari atas yaitu ada yang calcaneus yaitu tulang terbesar penyusun osa tarsi dan berartikulasi dengan talus di tiga permukaan artikulasi. Yaitu ada fascias articularis, talaris anterior, media dan juga posterior. Nah, selanjutnya yakni di bagian fascia superficial. Masih di bagian regio cruris. Lanjut saja. Nah, di sini dimasuk ke cruris. Di situ bisa dilihat di gambar. Mungkin saya akan memperjelas menggunakan pensil ya sebentar. Kelihatan ya coretan saya di screen. Nah, di sini kan ini terlihat tulang tibia dan juga fibula di bagian cruris ya. Mungkin ini bisa dilihat tibianya, ini fibulanya. Yang mana untuk bagian tibianya sendiri itu dibatasi oleh regio cruris anterior dan yang kedua rectus posterior profundus. Mana sih regio cruris anterior itu? Anterior itu sebelah sini. Ini regio cruris posterior profundus. Nah, posterior sendiri itu dibagi menjadi dua. Ya ini yang ini tuh profundus, yang ini superficial. Dan yang ini itu regio cruris lateral. Jadi di sini juga disebutkan bahwasanya tulang fibula dibatasi oleh satu regio cruris lateral. Ini seperti ini. Yang kedua ada regio cruris anterior sebelah sini dan juga posterior profundus yang ini. Nah, di sini juga di sini juga lebih diperjelas
Ada regio cruris anterior, regio cruris lateral. Seperti yang saya katakan tadi, di bagian cruris posterior itu bagi menjadi dua, yakni ada superficial dan juga profundus. Di regio cruris anterior sendiri itu terdiri dari otot-otot yang mana ada otot tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, dan juga otot peroneus atau bisa disebut fibularis tertius. Tapi ini tidak semua orang memiliki ya untuk musculus peroneus sendiri ini. Nah, untuk inervasinya nervus fibularis itu tampak bagian dalam profundus ya. Untuk fungsinya sendiri itu dominan untuk telapak kaki, ekstensi dan juga dorsofleksi. Dan invertio untuk musculus tibialis anterior. Untuk fasanya sendiri, ini fasa itu singkatan dari arteri junction vena seperti biasanya. Di regio cruris anterior itu ada arteri tibialis anterior. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini arteri tibialis anterior dan juga vena tibialis anterior. Ini. Yang kedua yaitu regio cruris lateral. Untuk regio cruris lateral sendiri, ya ini memiliki dua otot. Yang pertama ada musculus fibularis longus dan musculus fibularis brevis. Yang mana ini bisa kita mudah menghafalnya, yakni fibularis itu jadi menempel pada tulang fibularis, pada tulang fibula, yang mana longus sendiri itu bisa diartikan panjang dan brevis itu bisa diartikan pendek. Kita cari ya di gambar untuk fibularis longus mana ya? Ya udah, itu sudah digambar. Untuk bagian regio cruris lateral, ya ini ada musculus fibularis longus dan juga musculus fibularis brevis, yang mana untuk kita mempermudah menghafalnya, yakni fibularis itu artinya itu menempel pada tulang fibula. Untuk longusnya sendiri yaitu panjang dan brevisnya itu berarti pendek. Fungsi utamanya yaitu untuk evertio plantar dibantu oleh musculus extensor digitorum longus. Plantar itu tadi yang saya sebutkan yang mana itu telapak kaki. Selanjutnya masih di bagian tadi yaitu diinervasi oleh nervus fibularis peroneus superficial dan divaskularisasi oleh arteri circumflexa peronea, yang mana itu fungsinya untuk memutar. Yang ketiga, yakni bagian regio cruris posterior. Di bagian belakang tadi, seperti yang saya sebutkan, itu dibagi menjadi dua, yakni superficial dan juga profundus. Nah, ini untuk bagian superficial itu ada otot gastrocnemius, otot soleus, dan otot plantaris. Dan di bagian dalam profundus itu ada musculus flexor hallucis longus, musculus flexor digitorum longus, musculus tibialis posterior, dan juga musculus popliteus. Ini untuk versi lebih lengkapnya ya, yang mana ada musculus gastrocnemius, musculus soleus, musculus plantaris, musculus popliteus, musculus flexor digitorum longus, musculus tibialis posterior, dan juga musculus flexor hallucis longus. Nah, ini di bagian profundusnya. Ini untuk lebih detailnya lagi, ada musculus flexor hallucis longus, musculus flexor digitorum longus, dan tibialis posterior, musculus popliteus, dan diinervasi oleh nervus tibialis untuk pelantaran fleksi. Fungsi utamanya untuk seperti di inovasinya tadi yaitu plantar fleksi, invertio untuk musculus tibialis posterior. Untuk vaskularisasinya sendiri itu di regio cruris posterior, yakni arteri tibialis posterior.
yaitu cabangnya terminal arteri popliteal tadi. Dan untuk vena tibialis posterior itu berjalan bersama arterinya. Jadi itu sejalan sama arterinya tadi yang di atas. Saja. Nah, untuk anastomis arteri sekitar articulatio genu, yang mana ini artinya jaringan pembuluh darah ya, yang sangat vital, yaitu terdiri dari arteri genu superior medial, arteri genu superior lateral, arteri genu inferior medialis, arteri genu inferior lateral, arteri genu descendent, rami descendent, arteris complexa femoris lateralis, dan arteri recurrens tibialis anterior, arteri recurrens tibialis posterior. Nah, di sini dijelaskan nervus peroneus communis seperti ini ya. Ini cabang-cabangnya. Yang ini nervus tibialis, yang mana kebanyakan itu untuk menginervasi bagian pelantar telapak kaki. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian regiopedis. Yang mana pedis sendiri itu kalau bahasanya orang awam atau sehari-hari kita, yakni pedis itu kaki. Di bagian kaki sendiri itu dibagi menjadi dua bagian, ada regio dorsalis pedis dan juga regio plantaris pedis. Fascia superficial regio dorsalis pedis, yakni bagian kulit yang paling luar di bagian dorsalis pedis, yaitu telapak di bagian kaki yang belakang. Nah, untuk bagian dorsalis pedis yaitu terdapat dua otot. Yang pertama ada otot extensor hallucis brevis dan juga otot extensor digitorum brevis. Untuk hallucis itu jadi ototnya itu mengarah ke bagian jempol. Cuman ini brevis, ada brevisnya itu berarti pendek. Dan juga ada musculus extensor digitorum brevis. Seperti biasanya yaitu digitorum itu mengarah ke bagian jari kelingking. Dan juga brevis itu berarti pendek. Selanjutnya yaitu ada regio dorsalis pedis. Seperti tadi divaskularisasi oleh arteri dorsalis pedis. Namun di sini itu bercabang mulai dari arteri tarsalis medialis dan lateralis, arteri arcuata, arteri metatarsal dorsal 1, dan juga rami plantaris profundus. Dan diinervasi oleh nervus peroneus atau fibularis profundus. Ini bisa dilihat di gambar. Selanjutnya yakni regio plantaris pedis. Regio plantaris pedis superficial. Intinya itu superficial di bagian paling luar, yakni dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama yakni ada musculus abductor digiti minimi, ada musculus flexor digitorum brevis, ada musculus abductor hallucis. Yang mana untuk bagian selanjutnya, untuk bagian regio plantaris pedis sendiri, tadi seperti saya katakan, dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama yang saya sebutkan tadi. Untuk lapisan keduanya, yakni ada plantaris pedis. Untuk plantaris pedisnya, di sini terdapat 4 bagian ya, mulai dari musculus quadratus plantae, ada musculus lumbricalis 1 sampai 4, dan juga flexor hallucis longus, ada flexor digitorum longus. Jadi untuk mempermudah kita menghafal, ya ini kita harus memahami atau mengetahui arti-arti dari nama-namanya otot tersebut. Selanjutnya ya ini di bagian regio plantaris pedis. Untuk lapisan ketiga, ya ini terdiri dari 3 otot. Mulai dari yang pertama, yakni ada musculus flexor hallucis brevis, ada musculus flexor digiti minimi brevis, dan musculus adductor hallucis. Ayo kita cari mulai yang pertama, yakni musculus flexor hallucis brevis. Musculus flexor hallucis brevis. Nah, di sini letaknya. Jadi ini mengarah
Untuk flexor yang mengarah ke ibu jari. Yang mana ini ibu jari? Dan brevis berarti pendek. Ininya pendek, terlalu panjang. Yang kedua ada musculus flexor digiti minimi brevis. Nah ini musculus flexor digiti minimi brevis. Flexor, berarti untuk flexor digiti itu mengarah ke bagian ini, apa namanya itu kelingking, brevisnya itu berarti pendek. Ini, gitu. Nah yang terakhir yaitu ada musculus adductor hallucis. Yang mana aduktor juga aduktor ya. Untuk halukisnya itu berarti mengarah ke bagian ibu jari. Ini di bagian lateral sendiri ini kelihatan ya. Ini. Jadi itu berdampingan sama musculus flexor hallucis brevis. Selanjutnya ya ini ada bagian plantaris pedis, lapisan yang terakhir, yang keempat, cuman terdiri dari satu muskulus ya, interosseus, yang mana ini terdapat di bagian sela-sela jari ya bisa dikatakan, cuman bukan di bagian depannya. Ini loh. Jadi ini lapisan paling dalam sendiri. Mungkin kalau di kadaver kita waktu praktikum itu mungkin kurang kelihatan, soalnya ini juga di bagian paling profundus sudah menempel langsung terhadap tulang. Nah, selanjutnya yakni di antara lapisan 1 dan 2 itu berjalan arteri dan juga nervus, plantaris medial dan lateralis, bisa disebut ana. Dan di antara lapisan 3 dan juga 4 berjalan arcus plantaris. Itu dibentuk oleh arteri plantaris lateralis, eh, ramu plantaris profundus, dan arteri dorsalis pedis. Nah, untuk di bagian plantaris pedis sendiri, itu divaskularisasi oleh arteri tibialis posterior menjadi arteri plantaris, medialis dan plantaris, dan juga diinervasi oleh nervus plantaris medialis, nervus plantaris lateralis. Jadi keduanya merupakan cabang dari nervus tibialis. Selanjutnya ya ini mungkin kelainan atau bisa dikatakan penyakit ya. Penyakit di sini terdapat berbagai gambar. Cuman di sini dijelaskan 5 penyakit yang mungkin lebih familiar ya. Yang pertama ada pes equinus, yang mana itu kelumpuhan otot ekstensor plantar, yaitu dipengaruhi oleh nervus peroneus profundus, sehingga itu gaya tarik otot flexor dominan itu jadi berjalan dengan plantar fleksi, atau bisa, atau gimana ya, bisa dilihat di gambar ya, kayak seperti jinjit ini loh, kayak jinjit kayak gini. Yang kedua yaitu kelainan pes calcaneus. Itu artinya itu lumpuh di nervus tibialisnya, sehingga gaya eksternnya dominan. Seperti ini ya. Nah, yang pertama tadi kan jinjit. Yang bagian depan ya, pedis bagian depan. Nah, ini di bagian belakang di calcaneusnya. Jadi yang bagian depan itu mengangkat gitu. Yang ketiga ya, ini ada pes varus, yang mana itu lumpuh di nervus peroneus superficialis, sehingga itu gaya inervasinya itu dominan seperti ini. Nah, kayak gini. Dan selanjutnya yaitu ada pes egonovarus, itu lumpuh di nervus peroneus communis. Jadi komunisnya ya, yang terakhir yaitu ada pes egonovalgus nervus tibialis. Itu biasa dikatakan lumpuh. Mungkin saya akan melanjutkan ya, tadi mungkin ada yang kelewatan di bagian sini. Saya juga belum memperjelas ya sebagai lapisan 1 dan juga 2. Tadi saya memperjelasnya di lapisan 3 dan 4. Lapisan 1 kita perjelas lagi. Di sini ada musculus abductor GDD minimi.
Nah, di sebelah sini ya. Ini di bagian lapisan paling luar sendiri. Jadi itu dari 4 lapisan itu eh, jadi lapisan ke satu ini lapisan paling superficial atau bisa dikatakan lapisan paling luar sendiri. Yaitu ada musculus abductor di sini minimi. Nah, juga seperti tadi untuk kita mudah menghafalkannya, yakni mengarah ke arah bagian kelingking. Intinya ada digiti minimi. Dan yang kedua itu ada flexor digitorum brevis. Nah, di sini ini digitorum brevis. Nah, kayak gini. Jadi itu kalau dari bagian belakang dari calcaneus itu mengarah ke bagian depan, itu kayak menyatu gitu, baru memecah di bagian tengah-tengah pelantar. Kayak gini. Nah, itu namanya flexor digitorum brevis. Dan ini dikatakan brevis ya, ini pendek. Dan ada musculus abductor hallucis. Di sini hallucisnya. Kita bermudah seperti tadi juga sama. Halukis itu artinya jempol. Artinya ada bagian pantris pedis lapisan 2. Ada musculus quadratus plantae. Ini lapisan kedua ya. Jadi tadi itu lapisan pertama yang paling luar, ini agak dalam sedikit lapisan keduanya. Ini quadratus plantae. Yang selanjutnya ada lumbricales 1 sampai 4. Ini ya. Ini yang merah-merah ini. Nah, untuk yang ketiga itu ada musculus flexor hallucis longus. Ini. Dan yang terakhir ada flexor digitorum longus. Ini. Ini ya. Yang mengarah ini loh. Ini fungsinya juga buat flexor. Nah, mungkin dari penjelasan saya dan ditanyakan. Izin bertanya, Mas Miftah, Baik, eh, silakan. pembuluh darah utama Darah yang utama ada yang di ada. regio pedis itu apa nggih? Jadi, izin memperjelas ya untuk pertanyaannya tadi, yakni apa, Mas? Eh, Pembuluh darah utama yang ada di pedis atau di kaki. oh, baik. Jadi, pembuluh darah utama yang berada di bagian pedis atau kaki ya. Mungkin tadi kurang memperjelas di bagian tersebut. Jadi izin menjawab ya. Untuk pembuluh darah utama di dorsum atau pedis yakni yaitu ada arteri dorsalis pedis yang mana itu tetap di bagian belakang ya. Mungkin semua sumber arterinya itu melewati dari belakang. Jadi itu dorsalis itu jangan sampai salah. Untuk di bagian kaki itu di bagian telapak kaki yang bawah itu bukan dorsalnya, itu termasuk anteriornya untuk posisi anatomi. Jadi dorsal itu di bagian atasnya sini, bagian atasnya kaki. Jadi itu lurus di mana? Oh ini bisa dilihat di gambar ya, mungkin di sini loh. Ini dorsalnya, gitu. Jadi untuk jawabannya itu arteri dorsalis pedis, Mas. Gitu. Bapak sudah menjawab? Sudah, terima kasih Mas Miftah. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Mas. Eh, untuk arteri utama yang menyuplai regio plantaris pedis itu berasal dari mana ya? Baik, izin mengulang pertanyaan ya. Jadi untuk pertanyaannya tadi yakni arteri utama yang menyuplai regioplantaris pedis itu berasal dari mana atau sumbernya dari mana ya? Mungkin sebentar tadi kayaknya di PPT ada deh. Sebentar ya, saya carikan.
Nah, di sini bisa dilihat di gambar. Jadi itu untuk arteri utama yang menyuplai regioplantaris. Plantaris kan ini termasuk ini ya, ini plantar ya. Ini plantarnya. Nah, untuk arteri yang menyuplai utama yaitu tibialis posterior. Jadi itu di bagian tibia. Tibia itu kan antara untuk arteri tibialis itu menempel intinya itu selaras dengan tulang tibia. Yang mana itu terletak di bagian sini apa media. Dari sini, nah mengarahnya itu ke sini. Nah, ini merupakan suplai utama atau arteri utama yang menyuplai regioplantaris pedis. Jadi jawabannya itu arteri tibialis posterior. Gitu. Kau sudah menjawab? Sudah, Mas. Terima kasih. Mungkin jika sudah cukup, saya tutup ya untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis berbagi layar. Wis, berbagi layar. Salam wis ono miku. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekstremitas superior. Yang pertama di yang pertama yaitu ada regio torakal, lalu selanjutnya regio brachii. Hah? Share screen langsung tuh. Untuk screen saya belum keluar ya. Oh ya, sudah. Selanjutnya yaitu ada regio anterbrachii, lalu selanjutnya yaitu ada regio manus, lalu yang terakhir ada fossa axillaris. Nah, yang pertama ada regio ekstremitas superior. Yang bagian ini ada bagian cingulum di sini. Gak bisa coret-coret ya. Di atas. Lalu ada clavicula, selanjutnya scapula, lalu humerus, radius, ulna, lalu ada area manus yaitu eh, bagian tangan. Nah, ini untuk bagian scapulanya bisa dibaca sendiri di sini. Lalu selanjutnya ada bagian clavicula. Nah, di sini sendi-sendi yang menghubungkan clavicula dan scapulanya yaitu ada ligamen sternoclav, lalu ligamen costoclavic, lalu yang ketiga ada ligamen interclavicula. Nah, ini untuk tulang humerus yang menghubungkan tulang humerus ini ada ligamen collateraleulnea anterior, collateraleulnea posterior, collateralerar ideale, lalu selanjutnya ada anulare radii. Nah, ini untuk bagian karpal, yaitu jari-jari di tangan. Bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ke regio torakal. Nah, regio torakal ini dibagi menjadi regio torakal anterior ya. Muskulusnya ada 4, yaitu yang pertama yaitu musculus pectoralis mayor, lalu musculus pectoralis minor, musculus subclavicus, lalu musculus serratus anterior.
Lalu berdasarkan origo dan insersionya, otot singula extremitas atau musculus teodeus ini ada orgio cingulum, lalu insersio humerus. Lalu yang kedua ada otot trunco extremitas atau musculus pectoralis major. Ini untuk orgionya truncus, lalu insersionya humerus. Nah, yang ketiga ada otot truncosingular yaitu musculus pectoralis minor et scapula. Itu ada truncus dan cingulum. Nah, ini untuk lapisan-lapisan regio thoracalis ventralis. Yang pertama yaitu ada kulit, lalu ke fascia superficialis itu lemak, terus ke fascia profundus, baru ke tulang. Oke. Nah, ini ada glandula mamae. Glandula mamae yaitu eh, kumpulan dari lemak. Nah, makanya dia bisa membesar di bagian payudara perempuan. Untuk regio thoracalis dorsalisnya ini ada tiga pembagian yaitu musculi di regio thoracalis dorsalis, triangle of auscultation, lalu hiatus axillaris, medialis et lateralis, yang terakhir triangular interval. Nah, musculus regiothoracalis dorsalis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang ekstrinsik dan intrinsik. Di otot ekstrinsik terdapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu superficial dan profundus. Yang isinya superficial ini ada musculus trapezius, ada musculus latissimus dorsi, ada nervus accessorius, lalu nervus thoracoldorsalis. Nah, untuk di profundusnya ada musculus levator scapula, musculus rhomboideus minor, musculus rhomboideus major, nervus dorsalis scapula, nervus dorsalis, iya, nervus dorsalis scapula tiga-tiganya. Untuk di otot intrinsiknya ada musculus supranitus, musculus infra infraspinatus, musculus teres minor, musculus scapula, musculus teres mayor, lalu musculus deltoideus. Ini untuk otot instrix regiotoracal dorsalisnya untuk gambarnya. Kurang lagi. Nah, ini untuk musculus di regiotoracalis dorsalis itu ada dua, yaitu musculus trapezius dan musculus deltoideus. Yang musculus trapezius itu di sini, di leher sampai bahu sini. Lalu untuk yang deltoideus di sini, yang di bahu. Selanjutnya musculus di regiotoracalis dorsalis ada dua juga, yaitu musculus levator scapula dan musculus rhomboideus minor. Nah, ini musculus rhomboideus minornya di sini. Lalu musculus levator scapulanya ada di sini. Untuk di musculus regiotoracalis dorsalis itu ada dua, yaitu musculus rhomboideus major dan latissimus dorsi. Nah, bisa dicari di sini. Nah, untuk yaitu selanjutnya ada rotator cuff. Rotator cuff ini terdiri dari musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor, lalu musculus supracalvularis. Nah, fungsinya untuk mempertahankan caput humeri tetap di tempatnya dan mencegah tertarik oleh musculus deltoideus. Jadi letaknya ada di sini. Ini untuk agar tidak gerak-gerak aspek halus.
Lalu selanjutnya ada regio brachii. Nah, regio brachii terbagi menjadi dua, yaitu regio brachii ventralis dan regio brachii dorsalis, depan dan belakang. Untuk regio brachii ventralis itu ada 3 muskulus. Yang pertama yaitu ada bicep brachii, yang kedua ada coracobrachialis, lalu yang ketiga ada musculus brachialis. Untuk di regio brachii dorsalis terdapat satu muskulus, yaitu musculus triceps brachii. Lalu ada trigonum deltoideo pectorale, yaitu triangle of collusion. Nah, ini batas-batasnya ada lateral, medial, inferior, dan dasar. Bisa dibaca di PPT. Hmm. Selanjutnya ada fossa axillaris. Fossa axillaris ini untuk batas-batasnya sama, ada superior, lateral, dorsal, medial, dan anterior. Ini bisa dibaca sendiri batas-batasnya. Untuk arterinya ada 3, yaitu arteri thoracia suprema, lalu yang kedua ada thoracoacromialis, lalu yang ketiga ada subclavularis. Nah, ini ada cabang-cabang dari plexus brachialis, bisa dilihat di PPT. Untuk struktur yang ada di regio brachialis, untuk nervusnya itu yaitu ada 4. Yang pertama yaitu nervus musculocutaneus, yang kedua ada nervus medianus, yang ketiga ada nervus ulnaris, yang keempat ada nervus radialis. Hmm. Lalu selanjutnya ke fossa Jubiti. Fossa Jubiti ini terletak di sini. Loh, sebentar. Nah, terletak di sini. Itu dibentuk oleh medialnya itu terbentuk oleh musculus pronato-teres, untuk lateralnya dibentuk oleh musculus brachioradialis, untuk superiornya dibentuk oleh epicondylomeri. Nah, untuk dasarnya dibentuk oleh musculus brachialis et supranator. Ya, terus selanjutnya ada regio anterbrachii. Ini dibagi menjadi apa ya ini? Anterior. Yang pertama ada anteriornya, yaitu eh, superficialisnya ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris,
ada musculus flexor digitorum superficialis. Nah, untuk di profundusnya ada musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, dan juga ada musculus pronator quadratus. Nah, untuk posteriornya, di bagian superficialis terdapat ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum communis, ada musculus extensor digiti minimi, ada musculus extensor carpi ulnaris, dan juga musculus anconeus. Untuk di profundusnya, ada musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor idicis, ada musculus supinator. Ini untuk bagian posteriornya, penjelasannya bisa dibaca di PPT. Lalu selanjutnya ada regio manus. Ini terbagi menjadi dua ototnya, yaitu otot tenar dan otot hipotenar. Nah, untuk muskulusnya bisa dibaca. Ini untuk pembagiannya, vaskularisasi manusnya ada dua, dari ulnaris, lalu dari palmaris superficialis dan arteri radialis. Hmm. Ya, ini yang terakhir yaitu ada kanalis carpii yang dibentuk oleh sulcus carpi, lalu ada legamen carpi transversum, lalu yang ketiga ada superficialnya, ada di ligamen carpii volare. Mungkin cukup sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ya, baik Mas Osa. untuk pembentukan tulang ekstremitas superior itu apa aja, nggih? Ya. Untuk pembagian tulang regio ekstremitas superior ini ada di clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, dan tulang-tulang tangan atau metakarpal. Jadi di sini, di sini ada clavicula, terus ada scapula, terus humerus ya, di lengan atas itu, radius, ulna, lalu tulang-tulang metakarpal di sini. Ya, apakah bisa menjawab Mas Osa? Iya, baik. Terima kasih, Mas Rizky. Izin bertanya, Mas. Ya. Eh, yang ingin saya tanyakan ya ini apa sih fungsi plexus brachialis pada ekstremitas superior itu? Nah, jadi untuk fungsi dari plexus brachialis pada ekstremitas superior itu untuk mengantarkan saraf yang mengatur gerakan pada lengan atau tangan. Jadi nanti di sini itu ada saraf-saraf. Nah, itu dia tugasnya untuk mengatur gerakan kita saat menggerakkan tangan itu bagaimana. Gitu. Apakah bisa menjawab? Sudah, Mas. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.